Pemirsa masih di IDX Second Session Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada Dewa, supportnya di 270, resisten hingga ke 310. Rekomendasinya adalah buy if break ini. Kemudian energi supportnya di 750, resisten hingga 875. NCKL supportnya di 1170, resisten di 1300. Dan terakhir dari properti ada CBDK, supportnya di 6575, resistennya hingga ke 7125. Ya, buy a break untuk keempat saham yang direkomendasikan. Pak Robin, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Semuanya lebih ke arah BIB Pak, buy if break ini. Ada pertimbangan tertentu tidak Pak Robin? Mungkin bisa dikaitkan dengan kondisi pasar saat ini? Betul. Jadi kondisi pasar saat ini karena kita baru ATH itu bisa tiba-tiba turun, bisa tiba-tiba naik ya. Jadi saya lebih pede dengan buy break. Kalau jalan berarti kita boleh ikut. Baik, langsung saja kita ke Dewa Pak. Hari ini melemah di 0,71%, 278. Buy if break di level berapa? Buy break di level 284 ya. Kalau nanti break 284 sudah boleh masuk. Ini trennya bagus-bagusnya plus data dari big money maupun asing sedang mengkoleksi saham ini. Jadi moga-moga bisa lancar sampai ke 310 bahkan ke 340. Itu target sampai kapan Pak Robin? Seminggu paling, nggak sampai sih, 3-4 hari. Baik, tapi dari sisi support yang bisa diperhatikan Pak dengan pelemahan yang terjadi hari ini? Supportnya jangan sampai turun di bawah 270. Jadi buy break itu terjadi ketika kita menebak momentumnya dia naik. Kalau dia balik badan ya kita harus jual dulu. Baik, penutupan hari ini di 278, melemah di 0,71%. Sementara rekomendasi buy if break di 280, 310 hingga target resisten selanjutnya di 340. Baik, dari Dewa kita beralih ke saham pilihan yang kedua Pak. Ada energi, rekomendasinya juga sama. Update penutupan di perdagangan sesi kedua hari ini, energi ditutup melesat di 12,16% di Rp830 per saham. Ini sesuai dengan perkiraan tidak sih Pak? Iya, justru sudah break duluan ya, jadi besok boleh langsung buy sih sudahnya. Di level penutupan hari ini? Betul, boleh langsung buy, terus resistennya selain 860, next resisten 930 malah. Ya, jadi seru. Didukung dari sisi volume tidak sih Pak? Oh iya, luar biasa. Volumenya bagus, asingnya masuk, big money-nya masuk. Ini keren sih. Pak Robin, dari chart yang saya pegang ini, dari RTI Pak, intraday tertinggi tidak sih Pak? Level tertinggi tidak? 830 hingga ke 860? Ya, level tertingginya 860. Oke sih, ATH kan? Ya. Di 860 ya Pak intraday hari ini. Penutupan penguatan lebih ke arah terbatas di 830, menguat di 12,16%, didukung tadi dari sisi teknikal, volume, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke samping yang selanjutnya Pak, ada NCKL. Saya juga akan coba update posisi penutupan di perdagangan sesi kedua hari ini. Ditutup flat Pak, di 1180 sempat melemah, dan intraday tertinggi hari ini di 1215. Cukup fluktuasi, Pak Robin? Ya, sebenarnya koreksi hari ini pun cukup wajar ya. Secara candle nih, sidebar memang ketika dia naik cukup tinggi, dia ada koreksi. Nah ini sebenarnya ada sentimen juga. Glencore, salah satu fund besar itu menambah posisinya menjadi 7% lebih. Jadi ini sih menarik ya untuk kita juga ikut. Nah kita sementara trading dulu ya, buy break dengan target yang cukup menarik sebenarnya. Buy break di level berapa Pak? Dengan flat 1180 hari ini? Buy break 1230. Oke, 1230. Resisten tadi di
level 1.300. Peluang untuk ke 1.400-an, Pak? Ya, 1350 sampai 1400. Baik. NCKL di 1180, buy break di 1230. Hari ini bergerak flat dan secara intraday sempat menguat ke posisi 1445 dari NCKL. Kita beralih ke samping yang terakhir, Pak. Ada CBDK dari properti. Anda juga rekomendasikan buy if break. Supportnya saya ulang kembali di 6.575, resisten hingga ke 7.125. Sementara di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, CBDK ini mengalami penguatan 4% di 6.625. Sempat ke 6.800-an, Pak. Hari ini 6.725. Tampaknya semakin dekat ke level tersebut dalam jangka menengah. Peluangnya seperti apa, Pak Robin? Ya, ini secara teknikal keluar dari masa konsolidasi plus disertai volume yang luar biasa. Ini masuk kategorinya unusual volume. Saham-saham yang secara teknikal keluar dari konsolidasi dengan volume ini tinggal menunggu waktu aja untuk melanjutkan kenaikannya dengan cukup signifikan. Makanya kita pasang aja kalau dia break 6775 itu akan keren sekali ya, menuju ke 7125 bahkan 7500 ya. Dengan titik cut loss-nya di 6575. Baik, tapi sebelum ke 6775, Pak, dengan posisi penutupan hari ini di 6625, resisten mungkin yang bisa ditembus terlebih dahulu? Ya highest-nya hari ini ya 6725 boleh masuk juga. Baik, penutupan hari ini di 6625 menguat di 4,33%. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, ada Dewa, Energi, NCKL, kemudian juga CBDK, dan semuanya direkomendasikan buy a break. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Robin, kita hold kembali terlebih dahulu, Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, tepat dengan jelang libur akhir pekan. Menguat signifikan pemirsa, namun belum mampu menembus di level 8.100-an. Hanya tinggal beberapa poin saja sebenarnya. Di penutupan sesi kedua hari ini, harga saham gabungan ditutup menguat cukup signifikan di 0,73% di 8.099.333. Ya, dan merupakan level intraday tertinggi hari ini. Level terendah tadi sempat melemah ke 8.034.998, hanya berlangsung sesaat saja. Kemudian indeks harga saham gabungan berbalik ke zona hijau dan menguat signifikan di menit-menit terakhir jelang penutupan dari level pembukaan tadi pagi di 8.051.762. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa, penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini. Ya, MNC 36 ditutup menguat di 0,57%, Jakarta Islamic Index menguat di 1,64%, LQ45 menguat di 0,87% dan kembali di atas level 8.000-an pemirsa, tepatnya di 802,61. Ya, ke grafis yang pertama, untuk LQ45 0,87%. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral, ke grafis selanjutnya barang baku melesat di 2,64%, konsumsi primer juga menguat di 1,65%, transportasi dan logistik melemah cukup dalam di 1,55%, properti juga melemah di 0,25%. Grafis selanjutnya saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. Yang pertama ada Akra ditutup menguat di 1.235, MRT hari ini berbalik menguat di 1.875, Antam juga menguat di 3.210 dan Astra Internasional menguat di Rp5.875 per saham. Astra Internasional menguat di 5.875, fluktuasi belum mampu untuk balik ke level 6.000-an kembali. Sementara saham-saham yang hari ini menjadi pemberat yang masuk ke dalam deretan top loser ada Adaro, BBCA, BBNI, dan BBRI. Level dan persentase pelemahannya dapat Anda saksikan di grafis di layar televisi Anda. Update penutupan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Masih banyak pertanyaan di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Robin, kita lanjutkan kembali Pak. Hari ini cukup banyak Pak Robin, jelang libur akhir pekan ada Bapak Jason Johan dari Jakarta Pak. Kali ini menanyakan saham UNTR Pak, support dan resisten di minggu depan. Cukup sulit tampaknya untuk kembali ke level 27 ribuan Pak Robin. Ya, UNTR sendiri supportnya ada di 26125. Kalau turun dari itu mendingan dijual dulu karena menuju 25.500 ya. UNTR sendiri kan kita ketahui habis mengakuisisi sebagian saham dari SHB. Biasanya kalau baru gini akan konsolidasi cukup lama. So kalau ada saham lain ya mending ditukar aja ya. Resist pertama yang mesti tembus 26.625. Oke. Kemudian tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak. Kali ini datang dari perbankan Big Cap ada BBRI. Sudah ambil posisi di 4.020. Minggu depan ada potensinya akan kemana Pak? Nah, ini menarik karena mantul dari support kuatnya 4.010 ya. Kalau dia bisa melewati 4.080-nya, potensi ke 4.170. Yang kendalanya adalah BRI adalah semoga asingnya nggak jualan lagi gitu aja. Baik. Silakan lanjutkan kembali. Salah satu asing suka itu sebenarnya di BRI. Kita tinggal nunggu aja, nggak terlalu buang lagi. Ini paling potensi untuk big cap ya. Apa yang menarik perhatian asing untuk BBRI Pak dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya? Singkat saja. Ya, karena penetrasi menyalurkan kredit yang dibeli, dana yang diberikan pemerintah cukup besar sampai ke daerah-daerah ya. Dan dengan UMKM-nya mungkin moga-moga bisa menyerap dana itu cukup cepat. Cuma baru berita bagus terus kena lagi berita selanjutnya Pak, bahwa para big bank ini menaikkan suku bunga untuk deposito yang valuta asing. Ya, ini akan menggerus NIM-nya, makanya turun lagi. Nah itu sebenarnya sudah on the right track, kena berita. Baik, kita ke Demak Pak, ada Bapak Lutfi menanyakan PTRO, sudah profit di 6.500, resisten selanjutnya, dan support yang mungkin bisa diperhatikan untuk mengamankan profit yang sudah ada. Ya, trailing stop sebenarnya ada di 6.300 ya, resisten kalau bisa break 6.975, ini bisa ke 7,5. Cuma ada cumanya ini PTRO sudah kena unusual market activity, takutnya besok Senin bisa kena penjara, di suspend dulu. Kalau itu lolos, dia akan naik di atas 7.000. Baik, dari Bapak Rifai dari Cangkring Rembang menanyakan saham-saham plantation. Ada BWPT Pak, average-nya di 165, penutupan hari ini di 149. Support dan resistennya masih bisa di hold tidak Pak? Ini masih sideways berat ya. Tapi kalau turun di bawah 144 saya sarankan jual dulu. Ini ada sentimen mau dijual dan biasanya akan sideways dulu ya, sehingga secara teknikal kalau mau bagus nunggu di atas 160, tapi selama masih di atas 144 masih boleh di. Kita ke Bandung, Jawa Barat. Pak Robin, ada Ibu Lili. Ya. Terima kasih juga sudah bergabung. MTEK, tapi sayang sekali tidak menyebutkan apakah sudah ambil posisi atau belum. Hanya menanyakan arah MTEK untuk minggu depan. Hari ini menguat 7% di 1.315. MTEK ada resisten di 1.380, kalau lewat itu potensi ke 14.20 sih, karena ini sebenarnya confirm breakdown pattern double bottom ya, dan ini ada news juga si MTEK ya, jadi kemungkinan anaknya Superbank mau IPO ya. Kalau jadi itu akan memboost MTEK di atas 1.500. Selanjutnya kita ke Malang. Ada Bapak Victor. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham HMSP Pak. Sudah hari ini di 850 rupiah. Prospeknya bagaimana? Apakah masih layak di hold? Bapak Victor dari Malang. Hari ini berbalik menguat 875. Sudah profit sebenarnya. Untuk resisten selanjutnya arahnya kemana dari indikator teknikal dengan pembalikan arah, terutama di beberapa jam jelang penutupan sesi kedua hari ini? Ya, karena ada news juga Pak Purbaya kan ngomong bahwa tahun depan tetap akan mengkaji untuk cukainya dan dia akan memberantas rokok ilegal dengan masif per 1 Oktober. Jadi
saham-saham rokok kembali bergairah ya. Jadi resisten kalau bisa lewati 920, on the way kembali ke 1000 lagi sih. Baik, masih dari produsen rokok Pak, ada WIM, WIIM, tidak menyebutkan nama ada lokasi. Ambil posisi di 1545. Hari ini penguatan terbatas meskipun rebound signifikan di 14%, di 1535. Di harga bawah Pak, tapi tidak begitu jauh dari entry 1545. Ya, ini sebenarnya kalau nanti cukai itu akan dipotong atau ada penyesuaian, sebenarnya WIM itu salah satu yang terbaik karena dia mempunyai SKT-nya termasuk paling tinggi ya, sigaret kretek tangan. Nah, itu akan terjadi akan mendapat keringanan pajak yang paling tinggi. Ya, jadi ini sebenarnya paling diuntungkan kalau itu ya. Next resistance 1700 ya. Cut loss di bawah 1500. Oke, ada Pak Robert dari Maluku BMRI Pak, nyangkut di 4698. Ya, BMR ini secara teknikal hari ini sebenarnya menarik ya. Itu kalau kita ngomong teknikal itu bullish engulfing ya. Di daerah bawah sih sudahnya. Cuma ya itu asingnya pasti jualan terus. Jadi saran saya trading dulu sih. Ya. Jadi kalau mau segera bisa exit ya besok kalau dia break intraday high-nya hari ini 4430 boleh beli. Ya, supaya nanti deket-deket di 4,5 kita bisa jualan sudah untung. Oke, kita ke Lampung Pak. Ada Ibu Kristina menanyakan saham Cepin Pak. Mohon review dan analisis untuk Cepin. Cepin bagus bersama dengan Japa itu sangat diuntungkan dengan program MBG ya. Kalau semakin diperbaiki mutunya tentu saja ini akan memakai protein paling murah kan dari ayam ya, sehingga pakan ayamnya akan laris. Nah ini secara teknikal bagus, jadi membentuk higher high setelah bullish engulfing, data big money-nya juga masuk, asingnya masuk, potensi ke 5075. Bapak Norman dari Bekasi, selanjutnya Pak Robin menanyakan saham PTPS Pak, bagaimana view-nya? Hari ini menguat di 0,56%, fluktuasi juga terjadi. PTPS apa BTPS Pak? PT Pak, Pulau Subur Tbk. PTPS sudah naik ya. signifikan Pak dalam 6 bulan terakhir? Ya ini sempat di penjara juga ya. Jadi ini PTPS ya. Kalau untuk trading aja sih menurut saya. Walaupun CPO-nya baru bagus-bagusnya, menurut saya trading aja. Kalau bisa break 198 bisa kembali ke 210. Baik, Pak Fikri dari Jakarta BBNI Pak, sebaiknya dibeli di nominal berapa ini? Level ideal entry untuk BBNI? Ideal entry lewati 4190 boleh masuk, cuma ya ini trading dulu ya. Dengan target paling dekat 4280 sampai 43. Lewat dari 43 itu boleh hold untuk selanjutnya. Cuma ya sama, Big Bang ini asing masih jualan. Nah kalau dia jualan kan naik dijual nggak naik-naik. Jadi trading dulu. Baik. Jawaban untuk Bapak Fikri dari Jakarta untuk BBNI, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Waktu kita cukup terbatas, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain. Ibu Aini di Bali, PTBA, kemudian Bapak Awin dari Pangkal Pinang untuk PIP. Ada kami mohon maaf, silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan di minggu depan. Pak Robin, terima kasih juga sudah berpartisipasi Pak. Sehat selalu Pak Robin. Halo, makasih Pak David. Baik, terima kasih ada Bapak Robin Haryadi, Business Manager YB Sekuritas Solo. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.